Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Psikologi Receh. Kali ini kita akan ngebahas tentang sekolah ramah anak. Apa sih sebenarnya sekolah ramah anak itu? Sebelum kita ngebahas tentang lebih jauh lagi, yang belum subscribe, tolong klik tombol subscribe. Tolong kasih komen di bawah biar kemajuan channel kami tergantung masukan dari Anda semua. Sekolah ramah anak adalah sekolah yang informal ataupun formal, itu aman, bersih, sehat, berbudaya, menghargai hak-hak anak, dan jauh daripada diskriminasi anak satu dengan anak yang lain. Itu pengertian daripada sekolah ramah anak. Apakah sekolah-sekolah saat ini sudah banyak sekolah kita itu yang ramah dengan anak? Kita simak ya. Suksesan pendidikan anak bukan hanya orang tua sebagai penentu kesuksesan anak tersebut, melainkan juga tanggung jawab negara dan faktor lingkungan. Oleh karena itu, kita harus mencari nih lingkungan sekolah mana saja yang bisa nyaman buat kalian semua. Prinsip-prinsip sekolah ramah anak itu yang pertama adalah non-diskriminasi. Jadi ketika sekolah itu dikatakan sekolah ramah anak, tidak ada diskriminasi. Misalkan anak guru dengan orang biasa itu perlakuannya sama. Misalkan anak guru terlambat, anak yang orang lain biasa pun terlambat, itu akan diperlakukan sama. Ya, jika sudah melakukan hal itu, berarti sekolah itu sudah melakukan sedikit banyak daripada prinsip-prinsip sekolah ramah anak. Ya, terus juga seperti misalkan mengerjakan tugas ya untuk anak guru, anak presiden, anak menteri, atau anak siapapun yang memiliki orang tuanya memiliki jabatan, itu tidak ada perbedaan. Semua tugas yang diberikan itu sama, tidak ada perbedaan. Jika memang anak pejabat itu tidak mengerjakan, ya seorang guru harus tetap tidak memberikan nilai. Misalkan dari orang kaya ataupun dia orang miskin gitu, atau physically si siswa itu bagus, cantik, ganteng gitu ya, dan ini physically-nya jelek, kulitnya hitam gitu ya, itu dibedakan gitu. Jangan dibedakan seperti itu. Jadi sekolah yang ramah anak itu salah satunya adalah sekolah yang tidak mendiskriminasikan suatu perbedaan. Prinsip yang kedua adalah kepentingan untuk anak. Jadi ketika sekolah itu mengambil keputusan, mengambil suatu kebijakan bahwa sekolah ini melakukan hal seperti ini, manfaatnya untuk apa? Jika misalkan nanti ketika kenaikan kelas gitu ya, ketika anak itu tidak dinaikkan, kebijakannya seperti apa, keputusannya seperti apa, nanti imbasnya ke anak itu seperti apa. Kalau seandainya pun pahit-pahitnya misalkan keputusan tidak naik kelas itu yang terbaik ya, adalah suatu yang terbaik berdasarkan pertimbangan para dewan guru, itu keputusan yang memang benar-benar untuk kepentingan anak. Misalkan seperti proses pembelajaran si anak, biar anak itu menjadi ada efek jerah, terus anak itu menjadi berpikir bahwa selama ini yang ia lakukan itu salah gitu. Jika memang proses keputusan dan kebijakan yang diberikan oleh sekolah itu berimbas baik sama anak itu adalah salah satu prinsip sekolah yang ramah anak. Yang ketiga, yaitu prinsip sekolah ramah anak itu adalah menjamin perkembangan anak. Ya, jadi setiap step perkembangan anak usia misalkan dari 0 sampai 1 tahun, 1 tahun sampai 3 tahun, 3 tahun sampai selanjutnya, dan ini di usia remaja perkembangannya yang memang masih labil, itu prinsip sekolah ramah ini ya, anak itu adalah menjamin perkembangan si anak itu gitu. Misalkan usia remaja itu adalah usia sedang labil-labilnya, di mana anggota tubuhnya itu semuanya sedang aktif gitu. Sekolah yang ramah anak itu mereka tahu bahwa ketika usia remaja itu usia yang bersemangat, jadi sekolah memberikan fasilitas misalkan banyaknya eskul yang
yang diadakan di sekolah itu gitu. Jadi anak bebas untuk berekspresi, memilih minat dan bakat si anak tersebut. Yang keempat, prinsip sekolah ramah anak itu adalah menghormati pandangan si anak. Misalkan si anak memiliki pendapat ketika di dalam belajar atau ketika diskusi atau sedang diskus gitu ya, seorang guru itu harus menghargai pendapat si anak. Jangan langsung menjudge atau memutus atau menganggap si anak itu nggak sopan, atau maaf ya bahasa orang Bekasi itu songong gitu ya, ketika anak mengeluarkan pendapat itu gitu ya. Jadi pandangan atau pendapat si anak itu dihargai ketika mereka sedang mengeluarkan pendapat, meskipun memang terkadang usia remaja itu kan karena masih labil ya, attitude-nya itu kadang tidak terlatih gitu. Ketika menyampaikan pendapat itu terkesan kelihatannya tidak sopan dengan kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru gitu ya. Nah itu kita hargai, kita hargai, kita dengarkan pendapatnya dia. Jika seandainya pun salah, kita kasih masukannya yang baik, nanti kita luruskan dengan cara yang baik. Terakhir, yang kelima, prinsip sekolah ramah anak itu adalah pengelolaan sekolah itu yang baik. Misalkan sekolah ramah anak itu bukan hanya sivitasnya, bukan hanya orang-orangnya saja, gurunya, stafnya, muridnya gitu, tapi juga lingkungan itu kira-kira ramah dengan anak atau tidak, bersih atau tidak kondisinya gitu ya, terus aman atau tidak gitu ya. Misalkan membuat bangunan-bangunan yang memang standarnya standar SNI gitu ya, standar yang sudah distandarkan oleh pemerintah gitu ya. Tidak membuat bangunan atau lingkungan yang bisa mencelakakan si siswa tersebut. Oke, tadi sudah kita mendengar beberapa prinsip-prinsip sekolah ramah anak. Kita lanjut ke ciri-ciri sekolah ramah anak itu apa aja sih? Kita lanjut ya. Ciri-ciri sekolah itu ramah anak atau tidak, yang pertama adalah sekolah itu jauh daripada kekerasan verbal ataupun non verbal. Verbal itu bahasa-bahasa yang kasar, bahasa-bahasa yang tidak mendidik, bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa yang bukan sebagai seorang pendidik gitu ya. Kalau non verbal itu berarti bahasa-bahasa fisik ya, bahasa-bahasa fisik yang menampar atau memukul atau yang lain sebagainya. Salah satu ciri sekolah itu ramah itu adalah tidak ada kekerasan fisik, tidak ada kekerasan verbal gitu ya. Entah si murid dengan si murid ataupun si guru dengan si murid. Kebanyakan itu siswa yang membuli para dewan guru. Caranya dengan misalkan contohnya ia membuat grup. Nih, grup yang dibuat ada wali kelasnya, nanti dia membuat satu grup lagi yang tidak ada wali kelasnya, di mana di situ komunikasi yang ia bangun si siswa tersebut itu kebanyakan komunikasi dengan bahasa-bahasa yang selayaknya bukan seorang pelajar gitu. Apalagi di situ terjadi banyak sekali kasus-kasus di dalam chattingan tersebut, banyak sekali kata-kata yang mengumpat atau yang menghina para dewan guru, bahkan menyumpahi dengan kata-kata yang tidak sepantasnya seorang pelajar seperti itu kepada gurunya gitu. Terus pesan saya kepada para siswa, ilmu itu tidak akan berkah, tidak akan bermanfaat buat kalian semua jika kalian selalu mengumpat atau menghina guru di belakang orang yang telah memberikan ilmu kepada kalian. Yang kedua, semua penghuni sekolah itu tidak melakukan kekerasan ya, tidak melakukan kekerasan, baik staf TU, staf OB, satpam, guru, murid ya, satpam dengan murid, murid dengan satpam, OB dengan murid ataupun sebaliknya, guru dengan murid ataupun sebaliknya. Salah satu ciri itu sekolah ramah anak adalah tidak ada bentuk kekerasan apapun di dalam sekolah tersebut. Ciri yang ketiga, anak diperlakukan dengan adil tanpa melihat latar belakang si anak tersebut. Latar belakang agama, misalkan agama karena misalkan gurunya ini muslim gitu ya, itu dia non muslim, itu dibelakangkan ya, dibedakan gitu ya, perlakuannya dibedakan. Misalkan anak itu dari orang kaya ya, terus sering orang tuanya memberikan hadiah kepada
kepada guru ataupun kepada pegawai sekolah gitu ya, anak itu diperlakukan secara spesial. Dan anak-anak yang dari kategori yang tidak mampu itu diperlakukan ya tidak spesial seperti anak-anak yang memiliki latar belakang ekonomi yang bagus. Yang keempat, ciri sekolah itu ramah anak adalah anak itu merasa enjoy di sekolah gitu ya. Anak itu merasa enjoy karena sekolah itu adalah rumah kedua buat dia gitu ya, buat si anak. Jadi ia berlama-lama di situ mengerjakan tugas, mengerjakan kegiatan-kegiatan entah eskul ataupun kegiatan OSIS lainnya. Ia merasa enjoy di sekolah gitu ya, karena sekolah itu sangat mendukung semua kegiatan-kegiatan positif si anak. Yang kelima, cirinya adalah guru tidak pernah mempermalukan anak di depan orang lain ya. Dengan seperti entah itu guru ataupun pegawai lainnya, tidak ada yang memperlakukan anak di depan anak yang lainnya gitu ya. Terkadang memang emosi seorang guru itu diuji gitu ya, diuji dengan perlakuan si anak yang memancing emosi si guru sehingga guru itu marah di depan teman-temannya gitu. Ciri sekolah ramah anak itu adalah kantinnya ya. Kantinnya itu harus bersih, makanannya harus sehat, tempatnya itu harus bagus ya. Jika memang sudah seperti itu adalah salah satu ciri sekolah yang ramah anak ya. Terkadang ada beberapa sekolah yang kantinnya itu tidak terjaga, entah itu makanannya ataupun tempatnya, fasilitas. Terkadang kantin itu dijadikan sebuah tempat untuk ngumpet, tempat untuk anak bersembunyi, tempat anak untuk bersembunyi untuk bolos ketika jam pelajaran, atau juga terkadang ada pengurus kantin yang menyembunyikan anak atau memfasilitasi si siswa untuk melakukan kegiatan seperti ia merokok atau melakukan hal-hal yang negatif yang dilarang oleh sekolah. Ciri yang ketujuh, sekolah itu dikatakan sekolah ramah anak adalah rasa kepedulian si siswa terhadap lingkungan siapapun. Saat ini di beberapa sekolah, bahkan kebanyakan sekolah, apalagi sekarang dunianya dunia informasi, di mana anak itu rasanya akan kehilangan ketika gadgetnya itu, ketika handphonenya itu tidak ada di tangan ya. Jika rasa kepedulian si siswa itu sudah kurang, itu sekolah kita itu bisa dikatakan tidak bercirikan sekolah yang ramah anak. Ketika misalkan seorang siswa bertemu dengan gurunya, dia asik santai begitu saja, tidak mengucapkan salam, tidak mengucapkan hormat kepada sang guru ataupun kepada pegawai sekolah, atau juga si siswa tidak ada rasa prihatin terhadap teman, terhadap guru gitu. Itu adalah salah satu ciri sekolah yang sebenarnya tidak ramah anak. Memang gadget ini sangat kalau dibilang negatif itu banyakkan negatifnya dibandingkan positifnya. Meskipun memang zaman sekarang ini tanpa gadget rasanya informasi-informasi itu anak-anak itu sedikit kurang. Anak itu lebih mudah memahami materi-materi lewat gadget dibandingkan terkadang lewat secara langsung. Terakhir, ciri sekolah itu adalah sekolah yang ramah anak adalah tidak ada diskriminasi terhadap tata tertib sekolah. Misalkan kayak gini nih ya, orang tuanya yang memiliki latar belakang biasa tiba-tiba terlambat gitu ya, terus dibarisin atau diberikan sanksi sama guru piket gitu ya. Tiba-tiba anak kepala sekolah itu terlambat datangnya karena mungkin sesuatu hal ia terlambat karena memang ia anak kepala sekolah, akhirnya pihak guru piket itu memperlakukan ia secara berbeda. Nah itu dari situ saja sudah memperlakukan anak secara diskriminasi, secara berbeda. Itu adalah salah satu sekolah yang sebenarnya tidak ramah terhadap anak. Kemudian syarat apa sih sekolah itu dikatakan sekolah yang ramah anak? Yang pertama adalah memiliki kantin yang sehat. Kantin yang sehat, apakah sekolah kita sudah memiliki kantin yang sehat? Ya, dari segi makanan, dari segi perlakuan, dari segi tempat,
fasilitas apakah sudah termasuk syarat daripada masuk kategori sekolah ramah anak. Yang kedua, ya, syarat yang kedua adalah sekolah yang bebas rokok. Ya, jika memang gurunya tidak merokok gitu ya, apakah kita menjamin pegawai-pegawai yang lain seperti OB, seperti staf-staf yang lain atau petugas-petugas kantin itu tidak merokok? Jika memang masih ada salah satu sekolah yang melakukan tindakan seperti itu, berarti sekolah itu dikategorikan belum termasuk syarat masuk ke dalam sekolah yang ramah anak. Apalagi kalau misalkan sekolah itu banyak tempat bersembunyi di mana anak suka kadang merokok di dalam kamar mandi nih, di dalam kamar mandi atau di belakang kantin, atau ibu kantin yang memfasilitasi anak untuk melakukan hal yang negatif seperti itu berarti dikategorikan sekolah kita tidak termasuk syarat daripada sekolah yang ramah anak. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah sekolah itu bebas daripada minuman keras dan narkoba. Ya, apalagi di sekolah-sekolah tingkatan SMA nih. Tingkatan SMA ini banyak sekali masukan-masukan anak-anak dengan hal-hal yang negatif. Terkadang memang secara ilmu psikologi bahwa sesuatu hal yang negatif itu lebih mudah masuk otak, itu lebih mudah masuk sesuatu hal yang negatif dibandingkan yang positif. Makanya usia remaja mudah sekali gampang terbawa arus hal-hal yang negatif. Misalkan seorang remaja itu dia dikatakan cupu, dia dikatakan tidak bergaul, tidak dikatakan laki-laki secara hebat jika ia tidak merokok. Ya, padahal kalau seorang remaja yang bagus, yang labilnya itu ia ekspresikan dengan sesuatu hal yang bagus, ia melakukan hal-hal yang positif. Yang keempat, syarat yang keempat adalah kawasan bebas LGBT, lesbian, gay, ya, terus dan hubungan-hubungan seks yang terlarang yang lain sebagainya. Ya, usia-usia remaja sangat rentan sekali, ya, rentan sekali menjadi menjadi mangsa buat para lesbianisme dan hubungan-hubungan terlarang seperti itu. Banyak sekali di tempat-tempat tingkatan sekolah SMA itu banyak sekali yang memiliki hubungan yang menyimpang. Yang kelima itu adalah kawasan yang bebas dari kekerasan verbal ataupun non verbal. Oke, tadi sudah dijelaskan verbal itu seperti apa, bahasanya kasar, bahasanya tidak terdidik, bahasanya yang memaki, mencaci maki seperti itu. Kalau non verbal berarti fisiknya yang fisiknya yang bermain di situ gitu ya. Oke, pesan saya terakhir dari sekolah yang ramah anak itu, apakah sekolah kita atau adik-adik sekolah yang di tempat adik-adik sekolah itu sudah termasuk sekolah yang ramah anak? Ya, sekolah ramah anak itu memang bagus, tapi terkadang suka kebablasan karena guru dilarang untuk memberikan punishment, memberikan hukuman, guru dilarang untuk marah. Itu adalah sesuatu kesalahan ya. Jadi kapan saatnya guru itu harus memberikan punishment, kapan saatnya guru itu harus memberikan reward, di dalam dunia pendidikan itu sangat penting. Saya bilang kenapa penting? Karena ada proses pendidikan, proses berpikir si siswa, sehingga siswa bisa berpikir dan bisa mengalami perubahan untuk menjadi yang lebih baik lagi. Oke, baik, sampai di sini saja perjumpaan kita tentang sekolah yang ramah anak. Mudah-mudahan sekolah yang kalian tempati adalah sekolah-sekolah yang sedikit banyak mengambil sekolah ramah. Pesan saya, sekolah yang ramah anak itu adalah bukan berarti sekolah di mana guru tidak berhak untuk memberikan punishment sedikit pun ataupun memberikan reward. Seorang pendidik adalah
seorang yang mampu untuk memberikan punishment dan reward secara bijaksana. Oke, dari saya cukup sekian. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe yang belum ketik tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa kasih komentar di bawah ini. Masukan kalian sangat bermanfaat buat kemajuan channel Psikologi Receh. Oke, salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.